welcome back to my video. Yay! That you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet, and I was crying on the staircase. Halo semua, selamat datang di channel YouTube aku. Kenalin, nama aku Samuel Sabtuadi Sunambela dengan NPM 1985300551. Saya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi D1 Bilingual Universitas Medan Area. Pertama-tama, mari kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana di kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali, di mana saya akan menjelaskan mengenai komunikasi interpersonal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Ibu Ria Ukur Ginting, SSI MCS. Komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu Ibu Ria Ukur Ginting, SSI MCS, by Samuel Sabtuadi Sunambela dengan NPM 1985300551. Baiklah, kita akan membahas mengenai komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara pribadi yang merupakan komunikasi yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lainnya, yang bertujuan untuk bertukar gagasan atau pemikiran kepada individu lainnya. Komunikasi ini merupakan satu konteks di mana setiap individu itu menginformasikan lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Next. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal terbagi atas dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Maksudnya yaitu verbal merupakan di mana bentuk komunikasi antara komunikator dan komunikan dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, dan sedangkan komunikasi interpersonal yang non-verbal merupakan pelengkap di dalam komunikasi verbal. Komunikasi interpersonal ini sendiri tidak hanya tentang apa yang dikatakan dan apa yang diterima, namun juga tentang bagaimana hal itu dikatakan. Bagaimanapun bahasa tubuh juga digunakan dan ekspresi wajah yang diberikan. Jadi dalam komunikasi interpersonal ini bukan hanya sekedar ucapan, melainkan juga mengenai ekspresi wajah tubuh yang dilakukan antara komunikan dengan komunikator. Baik, selanjutnya ada komunikasi interpersonal menurut para ahli. Menurut Joseph A. De Vito, komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal dan non-verbal antara dua atau kadang-kadang lebih dari dua orang yang saling tergantung dengan yang lainnya. Kemudian ada elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Di dalam komunikasi interpersonal memiliki beberapa elemen. Yang pertama ada sumber, di mana sumber merupakan tempat kita mendapatkan informasi di dalam sebuah komunikasi. Yang kedua ada pesan atau message, yang merupakan sinyal yang dipandang sebagai stimuli atau rangsangan bagi penerima pesan dan diterima oleh salah satu indera manusia atau komunikasi dari beberapa indera manusia. Baiklah, selanjutnya yang ketiga ada encoding dan decoding. Yang dimaksud dengan encoding adalah tindakan di mana kita memproduksi pesan yang seperti menulis dan berbicara. Kemudian yang keempat ada media atau channel, di mana yang dimaksud dengan media atau channel ini merupakan tempat di mana kita menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan penerima, begitu. Jadi selanjutnya itu ada gangguan. Yang kelima ada gangguan atau noise, di mana secara teknis gangguan atau noise adalah segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan atau hal-hal yang mencegah penerima atau menerima sebuah pesan. Jadi gangguan noise ini dapat juga disebut sebagai hambatan-hambatan komunikasi. Ada beberapa gangguan, di mana gangguan semantik, gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan intelektual, dan gangguan lingkungan. Jadi dalam komunikasi interpersonal juga memiliki gangguan ketika kita membangun sebuah komunikasi. Baik, selanjutnya ada yang keenam, ada umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback merupakan informasi yang kita terima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah kita kirimkan. Jadi ketika kita membangun komunikasi interpersonal, kita akan memiliki feedback itu sendiri, mau dari antara komunikator maupun komunikan. Yang ketujuh ada konteks. Konteks merupakan suatu komunikasi yang selalu berlangsung dalam suatu konteks atau lingkungan yang mempengaruhi bentuk
bentuk dan isi pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang kedelapan ada etika atau etnik. Komunikasi selalu konsekuensi. Oleh karena itu dalam berkomunikasi melibatkan etika komunikasi. Maksudnya yaitu ketika kita berkomunikasi, di dalam komunikasi interpersonal kita juga memiliki etika tersendiri atau attitude ketika kita dalam berbicara, sehingga tidak asal-asalan dalam menyampaikan informasi atau apapun itu ketika kita membangun sebuah komunikasi interpersonal. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahapan hubungan interpersonal. Menurut Joseph A. DeVito, hubungan interpersonal itu dibangun melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada kontak. Kontak maksudnya itu kita melakukan kontak antara si komunikan atau dengan komunikator yang ingin kita melakukan komunikasi tadi. Kemudian yang kedua ada yang keterlibatan. Keterlibatan ini dalam artinya ini saling ada yang terlibat di dalam komunikasi atau apapun yang mau kita ceritakan. Kemudian yang ketiga ada keakraban. Karena kita akrab, hanya itu kita mau menceritakan sesuatu hal dengan seseorang. Karena komunikasi interpersonal ini sendiri identik dengan yang namanya itu seperti curhat. Kemudian yang keempat ada kemunduran, di mana dalam hal yang dimaksud dengan ini kemunduran yaitu kita mengalami kemunduran belakang. Kemudian ada perbaikan. Ketika kita mengalami kemunduran, kemudian kita ada perbaikan, selanjutnya ada. Nah, yang terakhir yaitu adalah putusnya hubungan. Di dalam komunikasi interpersonal juga bisa mengakibatkan putusnya hubungan antara si A dengan si B, dikarenakan misalnya kalau seseorang curhat itu tadi nggak bisa jaga rahasia, sehingga menimbulkan permasalahan dan mengakibatkan putusnya hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dimana faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan di dalam komunikasi interpersonal. Menurut Rahmat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Di antaranya yang pertama ada percaya. Percaya merupakan faktor yang paling penting, di mana itu merupakan suatu keyakinan yang kuat mengenai keandalan atau kebenaran, kemampuan atau kekuatan seseorang yang bisa membangun untuk membuka komunikasi interpersonal itu tadi. Selanjutnya yang kedua ada sikap sportif. Sikap sportif ini adalah bertujuan untuk mengurangi resiko defensif dalam komunikasi. Selanjutnya ada sikap terbuka. Di dalam komunikasi interpersonal, sikap terbuka itu memiliki pengaruh yang besar terhadap keefektifan komunikasi interpersonal. Kenapa? Karena dengan kita memiliki sikap yang terbuka dapat membuat kita menilai pesan itu lebih objektif karena didukung oleh data dan logika. Kemudian juga dapat dengan mudah melihat perbedaan nuansa dan lain-lain. Selain itu juga bertujuan untuk mencari informasi yang berasal dari sumber yang beragam. Jadi kita tuh nggak asal-asalan di dalam membangun komunikasi itu tadi. Selanjutnya, tidak terlalu baku dalam mempertahankan kepercayaan yang dimiliki. Maksudnya itu kalau kita udah terbuka berarti dia sudah mempercayai kita sebagai komunikan atau komunikator untuk mendengarkan ceritanya. Kemudian mencari makna pesan yang tidak sesuai dengan apa yang diyakininya. Di dalam komunikasi interpersonal, kita memiliki manfaat untuk mempelajari komunikasi interpersonal ini tadi. Apakah di antaranya? Yaitu di mana kita dapat mendatangkan manfaat intelektual, termasuk di dalamnya pemahaman yang mendalam terhadap diri dan diri orang lain, serta hubungan interpersonal. Kemudian yang kedua dapat memberikan manfaat praktis, termasuk di dalamnya pribadi, sosial, atau hubungan dan profesional. Komunikasi interpersonal ini tadi sangat penting bagi kita secara fisik, dimana karena mereka yang memiliki hubungan interpersonal yang baik itu lebih sehat secara mental maupun fisik. Baik, selanjutnya yang ketiga ada di mana komunikasi interpersonal ini tadi dapat membantu kita memenuhi kebutuhan sosial kita. Kemudian dapat memahami proses komunikasi, akan memberikan pandangan terhadap bagaimana suatu hubungan dapat menjadi lebih sukses dan memuaskan. Kemudian melalui penelitian, komunikasi interpersonal juga dapat membuat kita berpikir bahwa kita berkomunikasi dalam suatu hubungan dan menyadari bahwa secara aktual berkomunikasi dalam suatu hubungan itu sangat berbeda. Begitu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk komen,
like, dan share, dan subscribe channel YouTube saya untuk video-video selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Saya berharap teman-teman semua bisa mengerti mengenai komunikasi interpersonal dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan dapat melakukannya dan melaksanakannya di kehidupan teman-teman semuanya. Saya Samuel Septuadi Sinambela, pamit undur diri dan terima kasih.